Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat. Kita akan kuliah hari ini membahas tentang variabel-variabel epidemiologi. Nah, sebenarnya variabel epidemiologi itu apa sih? Variabel epidemiologi merupakan suatu alat yang dia itu akan bisa menggambarkan penyebaran atau distribusi dari penyakit. Nah, distribusi penyakit yang terjadi di masyarakat. Jadi, kalian akan melihat dari variabel penyakit yang terjadi di masyarakat. Nah, variabel epidemiologi itu berarti di situ jelas ya tujuannya apa, yaitu untuk melihat persebaran penyakit yang ada di masyarakat. Tujuannya untuk apa? Berarti untuk menggambarkan kejadian penyakit. Macam-macam variabel epidemiologi itu ada 3. Yang pertama adalah people, orangnya atau personnya atau subjeknya, kemudian place atau tempatnya, kemudian time adalah tempatnya. Nah, jadi saat melihat dari penyebaran suatu penyakit akan dilihat dari ketiga itu. Nah, 3 komponen ini biasanya disebut trias epidemiologi. Komponen dari people atau orang itu dilihat dari apa sih persebaran seseorang sakit. Biasanya saat kalian melakukan penelitian, pasti di situ pasti ada data demografis yang terdiri dari umur atau usia, jenis kelamin, kelas sosial kadang ada kadang tidak ya, pekerjaan, kelas sosial bisa nanti dilihat dari pendapatan, suku, status menikah, besarnya keluarga, paritas. Nah, saat seseorang atau suatu masyarakat kita akan mempelajarinya, kita akan membaginya menjadi beberapa hal, melihat karakteristiknya. Karakteristik responden itu contohnya misalkan usia, dia termasuk pada usia remaja kah, balita, dewasa, lansia, yang itu akan berbeda pengaruhnya pada kesehatan. Nah, kemudian secara jenis kelamin, ada beberapa penyakit yang itu akan lebih rentan pada jenis kelamin tertentu. Kemudian status sosial, maksudnya ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang akan berpengaruh pada asupan makanan keluarga. Kemudian etnis atau suku, itu maksudnya adalah saat seseorang itu dia suku Jawa misalkan, dia akan lebih banyak atau lebih menyukai makanan yang manis. Atau misalkan dari budayanya, dia ternyata akan tidak menyukai makanan atau kurang terlalu familiar dengan ikan laut gitu ya. Nah, terus status pernikahan seseorang itu maksudnya adalah ada beberapa hal yang akan berpengaruh karena dia sudah menikah. Dari dia itu waktu luangnya, kemudian cara dia berpikirnya, kemudian cara dia merawat dirinya, yang itu akan berpengaruh pada kondisi badan dia. Nah, kemudian paritas besar keluarga adalah saat seseorang itu tinggal di dalam keluarga yang banyak anggotanya, itu pasti akan berbeda dengan yang anggotanya hanya sedikit. Pembagian makanannya untuk berapa jumlah keluarga pasti akan berbeda, yang itu akan mempengaruhi jumlah asupan makanan tiap anggota keluarga, yang akan berpengaruh pada status gizi anggota keluarga itu. Kemudian untuk paritas itu maksudnya adalah
sudah berapa banyakkah atau sudah berapa kalikah dia melahirkan, itu maksudnya adalah status paritas, itu akan berpengaruh pada kondisi tubuhnya yang akan berpengaruh pada status kesehatannya. Oke, lanjut ya. Ya, ini adalah tentang tempat tinggal. Tempat tinggal dilihat dari apa sih? Alamat, RT, RW. Alamat itu mencakup RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, yang itu akan mempengaruhi kondisi masyarakatnya. Dia tinggal di daerah mana sih? Kemudian dengan itu akan berpengaruh pada kebiasaan dia, sosial ekonominya gitu ya. Nah, kemudian ada tempat tinggal yang itu dibedakan menjadi pegunungan, pantai, desa, kota, pulau, negara, hutan, rawa. Nah, di situ terlihat bahwa ada beberapa yang akan lebih rawan terkena penyakit itu di desa, atau lebih banyak penyakit itu di daerah kota. Misalkan dulu itu penyakit degeneratif atau penyakit DM seperti itu, stroke, itu akan lebih banyak di daerah kota. Namun sekarang itu merata, ada di desa, ada di kota. Kemudian malnutrisi itu lebih banyak di desa. Karena apa? Karena akses makanannya sulit. Sedangkan sekarang tidak hanya di desa, malnutrisi pun bisa akan terjadi di daerah perkotaan. Gitu ya. Nah, kemudian bisa juga dilihat dari penyakit yang terjadi di daerah yang ramai, seperti atau ramai atau di tempat umum, misalkan di tempat wisata, hotel, jalan raya, mall, pasar, stasiun, itu contohnya misalkan terjadinya kecelakaan gitu ya. Lanjut, ya ini tentang time. Time itu adalah kapan? Itu dari waktu, jam, hari, bulan, tahun. Itu yang secara kalenderiah ya. Kalau yang ini secara ada musim hujan. Apa sih suatu penyakit yang terjadi hanya di musim hujan atau lebih banyak di musim penghujan gitu ya. Terus upacara itu maksudnya kayak pingsan, perayaan itu maksudnya di tempat yang ramai, banyak kerumunan gitu ya. Musim buah. Terus ada juga pembagian berdasarkan terus menerus, berkala, dan insiden. Insiden itu maksudnya tahu-tahu ada, berkala itu setiap bulannya selalu ada. Kemudian terus menerus berarti penyakit itu akan selalu ada, baik di musim penghujan, baik di musim kemarau gitu ya. Oke, ini merupakan UAS kita yang di dalamnya di situ adalah diharapkan seorang untuk jangan membahayakan orang lain dan tidak boleh membahayakan diri sendiri juga. Maka dengan variabel epidemiologi ini, dengan kalian tahu tentang sebaran penyakit atau distribusi penyakit yang dilihat dari place, time, tempat, terus people, itu kalian bisa melakukan pencegahannya. Sekian presentasi dari paparan mata kuliah ini. Kita bisa lanjut diskusi di kolom diskusi. Semoga kuliah ini bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.